Hai, masih bersama saya, Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran, berdasarkan fakta, data, dan realita. Kabar mengagetkan ya, warga negara Indonesia tewas ditembak oleh polisi di Raja Malaysia. Bagaimana bisa warga negara tembak polisi di Malaysia? Saya akan membacakan berita ini untuk Anda. Dari Tempo. Kasus penembakan WNI di Malaysia, KBRI siapkan kuasa hukum untuk korban. Dubes Indonesia untuk Malaysia mengatakan belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan tersebut. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia akan menyediakan pendampingan hukum terhadap warga negara Indonesia korban penembakan oleh aparat keamanan Malaysia. KBRI menyatakan pemberian pendamping hukum itu bertujuan agar korban bisa menjalani proses penegakan hukum secara adil dan transparan. KBRI telah menyediakan tim lawyer dan kami siap mendampingi korban, kata Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono, melalui sambungan telepon. Hermono mengatakan pendampingan hukum itu menjadi penting mengingat aparat keamanan Malaysia menuduh warga negara Indonesia menyerang kapal patroli. Ingat ya teman-teman ya, menyerang kapal patroli. Dia mengatakan tuduhan tersebut harus dapat dibuktikan agar korban mendapatkan keadilan. Kami juga mengerahkan atasé kepolisian untuk menggali informasi dari korban selamat, supaya informasinya tidak sepihak dan berimbang, kata dia. Hingga saat ini, aparat hukum Malaysia masih melakukan penyelidikan peristiwa WNI ditembak di Malaysia itu. Hermono mengatakan belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan tersebut. Sebelumnya, 5 orang pekerja migran Indonesia dilaporkan ditembak oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Ru pada pukul 03.00 pagi, Jumat 24 Januari 2025. Penembakan itu menyebabkan 1 WNI tewas, sedangkan 4 lainnya luka-luka. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha mengatakan 5 korban penembakan itu berada dalam 1 kapal. Pihak APPM mengklaim penembakan dilakukan setelah para penumpang kapal diduga melakukan perlawanan. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga telah mengirimkan nota diplomatik kepada pihak Malaysia untuk mendorong dilakukannya penyelidikan menyeluruh, termasuk menyoroti kemungkinan adanya penggunaan kekuatan berlebihan. Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur akan terus memantau perkembangan kasus ini serta memberikan pendampingan kekonsuleran dan hukum guna memastikan terpenuhinya hak-hak warga negara Indonesia dalam sistem hukum di Malaysia, kata Juda. Oke teman-teman ya, jadi ini tadi ada berita, ini yang datanya dari Malaysia mengatakan bahwa warga negara Indonesia menyerang kapal patroli penegak hukum Malaysia. Kira-kira ini bagaimana cara menyerangnya ini? Bagaimana kira-kira? Namun ya sebelumnya saya ingin memperlihatkan kepada Anda bagaimana fakta-fakta yang didapatkan oleh pihak Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia. Mari kita simak liputannya. Diserang. Jadi dalam kejadian itu pihak APM telah melepaskan tembakan. Kita sudah mewawancarai 3 orang ya, yang kena tembak itu, dan semuanya menyatakan bahwa tidak ada perlawanan, tidak ada penggunaan
alat senjata tajam, dan tidak ada penabrakan. Dan kejadian ini mendapatkan respon dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan adanya penembakan warga negara Indonesia oleh aparat penegak hukum di Malaysia. Berikut ini pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih, ya kan. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Selain itu, peristiwa ini juga menjadi perhatian di Malaysia. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga menyikapi terkait dengan persoalan penembakan warga negara Indonesia. Berikut ini. PKT, ada lagi lain-lain. Berapa belanja? 160 juta ringgit. Jadi kita ambil tahu. Mana saya tahu parit mana mau cuci? Mana saya tahu dewan mana mau baiki? Kita dengar orang angkat tanya kita, bagi cadangan, kita man-man, kita kasih selesai. Okey, ini yang kita lakukan. Jadi maknanya wakil rakyat, pemimpin-pemimpin masyarakat turun, dengar dan cari jalan selesai. Jadi tuan-tuan dan puan, hari ini kita minum teh sama-sama. Saya ucap terima kasih. Tapi ada satu hal yang saya mau singgung sikit, yang isu nasional sikit. Dalam 2 hari yang lalu ada kes sikit di antara Malaysia, APMM di bawah Kementerian Dalam Negeri, Polis Diraja Malaysia, iaitu jaga sempadan kita, itu telah mengikut siasatan mereka cuba menangkap orang-orang terlibat yang masuk keluar tanpa kebenaran, tanpa visa. Jadi ini berlaku apa yang penyeludupan, smuggling besar, sindiket, bawa orang masuk keluar, tokoh-tokoh besar terlibat, sama ada Indonesia atau Malaysia. Tetapi malangnya dalam kes terbaru ada tuduhan diganggu pasukan keselamatan, berlaku tembakan, ada warga negara Indonesia yang meninggal dunia dan cedera. Maka media di sini lapor tentang penyeludupan, tentang orang yang tidak ada hak masuk, menyelundup, kartel dan sindiket haram. Di Indonesia mengatakan bahawa tindakan kita tidak ikut peraturan, ganas dan tidak beri kemanusiaan. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin, tetapi minta supaya ada siasatan yang rapi. Indonesia dan negara sahabat. Jadi saya ingin bagi jaminan siasatan kita akan cukup rapi, cukup telus, dan tidak untuk melindungi sesiapa.
Perdana Menteri Malaysia juga meminta agar terkait dengan kasus ini diusut dengan tuntas sesuai dengan undang-undang yang berlaku di kerajaan Malaysia. Saya telah minta supaya laporan siasatan awal disampaikan ke kedutaan Indonesia. Ini hanya berlaku kerana negara ini sahabat baik. Dan siasatan ini bila lengkap sepenuhnya akan juga diteliti oleh rakan-rakan kita di Indonesia. Kita tidak mahu hal-hal ini mengganggu hubungan baik. Tetapi negara ini mesti ikut hukum. Terlalu ramai orang yang datang tanpa izin. Terlalu ramai yang datang melalui penyeludupan manusia, dadah, barang-barang haram. Dan kita terpaksa tegas untuk menghalang hal-hal sedemikian. Tetapi saya ingin beri jaminan, tidak boleh melanggar hukum. Tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang. Dan Sang Perdana Menteri juga meminta agar warga negara Malaysia tidak ikut terpancing dengan isu-isu yang terjadi di Indonesia. Sikap ini keras disampaikan oleh Sang Perdana Menteri. Berikut ini. Demikian saya harap kedua-dua pihak seperti mana suara Presiden Indonesia dan saya ikut jalur hukum. Jangan ikut umpamanya kemarahan melulu kerana akan menjejaskan hubungan baik di antara kita. Saya tidak mahu melindungi sesiapa kalau tidak ikut peraturan dan hukum. Saya telah bincang sendiri dengan Ketua Polis Negara, sampaikan juga kepada Menteri Dalam Negeri supaya hal ini diteliti, supaya hubungan kita dengan Indonesia kekal baik. Jadi itu sementaranya saya ambil kesempatan jelaskan kepada media supaya benda ini jangan berlarutan. Ada sedikit sebanyak keterlanjuran kerana kedutaan kita di Jakarta itu diganggu dan dihujat dengan telur dan sebagainya. Dan saya tahu ini hanya kumpulan kecil, tetapi saya harap di Malaysia jangan ada tindak balas. Biar kita ikut hukum dan kita faham kadang-kadang kemarahan berdasarkan laporan-laporan yang tidak bertanggungjawab, yang menghangatkan suasana, menghukum sebelum ada fakta, menghukum sebelum selesai siasatan. Jadi sebaiknya kita tunggu, dan saya ingin bagi jaminan, saya tegaskan, harus ada siasatan yang telus dan kedua-dua pihak harus mengambil maklum tentang hasil siasatan itu. Sekali lagi saya ucap terima kasih. Siasat Kewi, Sindian Kuala, Kohi Pacai. Terima kasih banyak. Selain itu, pihak polis di Raja Malaysia juga menyampaikan bahwa adanya peristiwa penembakan ini karena adanya penyerangan oleh warga negara Indonesia terhadap kapal patroli. Kita simak pernyataannya berikut ini. Kes tembakan yang melibatkan bot parti itu, pihak polis hampir selesaikan siasatan dan kita akan rujuk ke pihak pendakwa raya dalam masa yang terdekat lah. Okay. Kita pun telah merakam percakapan daripada 14 pegawai dan juga anggota APMM. Telah proses bot kedua-dua satu daripada bot APMM dan juga bot parti ini. Manakala 4 mangsa yang berada di hospital, 2 daripada mereka telah dirakam percakapan dan 2 masih lagi berada di hospital. Jadi bermasa ini polis akan letakkan siasatan dan rujuk kepada DPP untuk sebarang keputusan, di mana siasatan adalah di bawah Seksyen 307 Kanun Pensiasaan
dan 186 Kanun Siksaan bersama dengan Seksyen 39 Akta Senjata Api. Datuk, ada suspek is warga asing ni, part of a smuggling syndicate. Yes, mereka terlibat dalam anti trafficking in person lah, di mana semua yang kita tangkap iaitu 4 dan 1 yang meninggal dunia itu dapati tiada ada dokumen yang sah, dan kita percaya mereka ni kalau dalam proses untuk keluar daripada perairan menggunakan laluan yang tidak sah. Untuk serbuhan orang asing dan belum dapat proses. Kita masih mengesan 2 warga negara Indonesia yang menghantar 3 daripada mangsa ke hospital Sedang tempoh hari. Namun pihak kepolisian di Raja Malaysia tetap akan mengusut secara tuntas terkait dengan persoalan ini agar bisa mengambil langkah-langkah ya penindakan baik terhadap WNI yang masuk menjadi pekerja migran non prosedural, demikian juga para aparat penegak hukum yang bertindak melampaui batas. Berikut. Yes. Lelaki. Masih dalam siasatan lah. Peranan setiap individu masih dalam siasatan. Pihak berkuasa APMM dia ada SOP mereka sendiri. Apabila mereka diancam, mereka ada SOP untuk melepaskan tembakan. Indonesia yang itu ada kemungkinan 10 atau 15 warga asing yang akan ke sana. Ada. Pihak polis masih cuba mengesan dan juga mencari lain-lain yang ada dalam bot tersebut lah. Kita percaya selain daripada 5 orang ini, 1 yang meninggal dunia, 4 yang masuk hospital ni, ada lagi yang berada dalam bot tu mengikut saiz bot dan juga percakapan daripada saksi. Okey. Masih kejadian untuk suspek baru lepas kita percaya mereka baru nak keluar daripada perairan Malaysia, keluarlah pergi ke seberang sana. Kita percaya mereka, maksudnya bot tu ambil baru nak keluar. So Datuk, based on this incident, has police intensified their patrols in these border areas, especially? Yes. In fact, memang sentiasa pihak berkuasa APMM bersama dengan Marine Police ada buat rondaan dan juga pemantauan. Sebab itulah insiden macam ni boleh berlaku. Dan kita berjaya, mereka pihak berkuasa ini berjaya menemui bot-bot yang digunakan untuk tujuan bawa masuk atau bawa keluar warga negara asing secara laluan yang tidak sah ni. Dan inilah yang menjadi sorotan kita ya. 5 orang warga negara Indonesia menjadi korban penembakan di Malaysia. Memang ada, kalau ditelusuri ya, dibaca juga ya, ada memang sindikat. Baik sindikat di Indonesia sendiri maupun sindikat di Malaysia. Ini kedua-duanya ini saling bekerja sama. Sindikat di Indonesia mencari pekerja-pekerja untuk dipekerjakan di Malaysia tanpa menggunakan dokumen yang sah. Sementara sindikat yang ada di Malaysia siap menampung para pekerja-pekerja ilegal ini untuk dipekerjakan di Malaysia.
ya tentu saja dengan resiko yang ya inilah ya, sampai nyawa menjadi taruhannya. Ini tadi juga sudah disampaikan ya oleh Presiden Prabowo agar warga negara Indonesia yang ingin bekerja di Malaysia tidak mudah dirayu, dibujuk oleh sindikat-sindikat. Ini untuk menghindari agar kejadian ini tidak terulang kembali. Ya sejatinya banyak sekali persoalan, namun inilah yang menjadi sorotan. Nah, teman-teman juga harus tahu ya, sebelumnya warga negara Malaysia yang ada di Indonesia yang datang menonton ya konser ketika itu juga diperas oleh polisi Indonesia, dan kabarnya 3 polisi Indonesia yang melakukan pemerasan sudah dipecat. Bagaimana kira-kira proses hukum di Malaysia? Apakah jika terjadi kesalahan terhadap aparat penegak hukum juga dilakukan pemecatan? Kita tunggu informasi berikutnya teman-teman. Ya, semoga informasi ini memberikan gambaran ya situasi saat ini, bahwa pemerintah Indonesia juga telah berkomunikasi dengan pemerintah Malaysia. Semoga bermanfaat.